kenabian. Ada tahun kenabian, ada tahun hijriah. 13 tahun namanya. Selama beliau SAW berdakwah di Mekah, itu tahun-tahun kenabian. Setelahnya baru tahun hijriah, Nabi tinggal di kota Madinah sampai beliau wafat. Kurang lebih beliau berdakwah di Madinah 10 tahun. 10 tahun risalah. Saat setelah selesainya dari pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad, banyak sahabat yang jatuh sakit di antara istrinya Nabi Muhammad. Yang gak lama dari situ Siti Khadijah pulang merantau. Dulu mereka orang-orang kafir Quraisy saat masih ada Khadijah, saat masih ada Abu Thalib, mereka nggak berani main fisik sama Nabi. Paling mereka cuma ngata-ngatain Nabi. Nabi yang dibilang gila, Nabi yang dibilang majnun, dan lain sebagainya. Untuk main fisik, menyentuh Nabi mereka nggak berani. Tapi setelah wafat Khadijah, barulah mereka berani mengganggu fisiknya Nabi Muhammad sampai mereka mengganggu mentalnya Nabi Muhammad. Nabi hijrah ditemani sama Zaid bin Harithah ke negeri Taif. Berharap orang-orang Taif beriman kepada Nabi Muhammad. Ternyata Nabi sampai di Taif. Sebelum Nabi sampai Taif, di balik layar orang-orang kafir Quraisy sudah lebih dahulu mengirim utusan ke penduduk Taif untuk menghasut orang-orang Taif agar mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kejar-kejar sama anak kecil, kakinya Nabi dilemparin batu sama orang-orang Taif. Kakinya Nabi yang mulia dilemparin batu sama orang-orang Taif. Tapi lihat bagaimana Nabi. Apakah Nabi membalas kejahatan mereka dengan kejahatan? Nabi tidak membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Bahkan saat Nabi beristirahat sejenak setelah berbicara sama orang-orang Taif sambil bikin batu, malaikat Jabal yang jaga 2 gunung di situ nawarin kehancuran kepada Nabi untuk penduduk Taif. Tawaran tersebut tidak dijawab oleh Nabi. Ibni Arju dan yakhruja min aslabihim dzurriyyatan salihah. Ya Allah, sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Saya berharap agar keluar dari tulang sumbi mereka anak keturunan yang saleh dan saleh. Jahat sama Nabi, hampir membunuh Nabi, tapi didoain sama Nabi. Siapa yang kuat dan sanggup seperti itu kalau bukan Nabi Muhammad? Kaki yang disakiti, kaki yang dilukai menjadi satu-satunya kaki yang diislah dan dinerapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kejadian Taif, terjadilah apa yang terjadi yang kita kenal Isra Mi'raj bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam yang terjadi juga di bulan Ramadan. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dari Isra Mi'raj mengingatkan kita pentingnya yang namanya sholat. Maka kita jaga kita punya diri, kita jaga keluarga kita jaga anak-anak kita dengan kita berusaha untuk mengingatkan sholat. Kamu jaga sholatmu, maka Allah akan jaga dirimu. Siapa orang yang sholatnya berantakan, siap-siap hidupnya berantakan, dunianya berantakan, akhiratnya berantakan. Tapi siapa orang yang sholatnya rapi, insya Allah hidupnya rapi, dunianya rapi, rezekinya rapi, jodohnya rapi, anak-anaknya rapi, rumah tangganya rapi, akhiratnya juga rapi. Amin. Ya Rabbal Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Semua Salatullah Hadra. Anak Hadra mana? Ala Yasin. Salatullah Salamullah ala Taha. Salatullah ala Yasin. Wahai kawan ikhwan semua, akankah kita sadar bersama
Hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salatullah bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Sanak saudara hanya mengawal yang ikut hanyalah Rasulullah. Salamullah ala Muhammad Rasulullah. Salatullah rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Jaga tempat untuk berteduh, pernah sholat subuh. Salatullah ada tempat untuk berteduh karena tak pernah sholat subuh. Salamullah alaihi. Jikalau badan sudah terkubur, sudah berada di dalam kubur. Jikalau badan sudah terkubur, sudah berada di dalam kubur. Kulit dan daging dikubur, hancur tak pernah salat Salatullah. Kulit dan daging dikubur hancur karena tak pernah sholat duhur. Salatullah dan sholat. Itu tandanya orang tersasar, malaikat semakin kasar. Itu tandanya orang tersasar, malaikat semakin kasar. Kulit dan daging hangus terbakar, tak pernah sholat. Salatullah sebelum-sebelumnya dilarang, jangan tinggalkan sholat. Sebandel-bandelnya kamu jangan sampai gak sholat. Dimana kau sahabat karib, janganlah kita sama-sama nasib. Dimana kau sahabat karib, janganlah kita sama-sama nasib. Kulit dan daging hancur terjadi tak pernah sholat.
Allah berilah pertolonganmu agar kami taat padamu. Ya Allah berilah pertolonganmu agar kami taat padamu, menjalankan semua perintah syariatnya wajib kita kita berusaha sesibuk-sibuknya kita, sebandel-bandelnya kita, semales-malesnya kita, jangan sampai kita ninggalin sholat. Kalau kita nggak mau tinggalin Allah, maka jangan sampai kita ninggalin sholat. Ibarat kita semua nggak ada apa-apanya, nggak bakal gitu. Kalau sholat kita berantakan semua berubah. Maka kita berusaha untuk menjaga sholat kita agar kita dijaga dunia kita, dijaga akhirat kita. Amin ya rabbal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam zikir doa menghadap akhir tahun diadakan di alun-alun Tengku Amir Hamzah Stabat di hari Rabu 31 Desember 2020. Walaupun ada kita yang bilang ngapain kita orang Islam merayakan tahun baru 2020, kita bukan